Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Azharo dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang inteligensi, kemampuan berpikir, dan emosi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu inteligensi. Inteligensi berasal dari kata Latin yaitu intelligentus dan intelligentsia yang berarti memahami. Menurut Westphal, inteligensi adalah kumpulan kapasitas individu untuk melakukan tindakan bertujuan, berpikir secara rasional, dan untuk melakukan hubungan dengan lingkungan secara efektif. Setelah kita mengetahui arti inteligensi, kita juga dapat mengetahui perhitungan inteligensi. Inteligensi ditetapkan dalam ukuran yang disebut Intelligence Quotient atau IQ. Ukuran IQ adalah rasio antara umur kecerdasan atau mental age yang disingkat dengan MA dengan umur kalender chronological age atau CA. MA diperoleh dari tes psikologi dan CA dihitung dari tanggal lahir peserta tes. IQ dihitung dengan rumus seperti berikut. IQ sama dengan MA dibagi CA dikali 100. IQ dapat diinterpretasikan dengan membandingkan antara CA dengan MA. Individu dengan inteligensi normal mempunyai MA yang sama dengan CA. Mereka yang mempunyai MA di atas CA mempunyai inteligensi di atas rata-rata. Sedang yang mempunyai MA di bawah CA mempunyai inteligensi di bawah rata-rata. Namun, untuk menghitung IQ bisa menggunakan instansi atau sekarang bisa menggunakan link yang gratis maupun yang berbayar. Materi selanjutnya yaitu kemampuan berpikir. Seperti yang kita ketahui, berpikir merupakan suatu aktivitas mental untuk membantu memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, atau memenuhi rasa keingintahuan. Kemampuan berpikir terdiri dari dua, yaitu kemampuan berpikir dasar dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir merupakan kegiatan penalaran yang relatif, kritis, dan kreatif, yang berorientasi pada suatu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep, aplikasi analisis, menilai informasi yang terkumpul atau sintesis, atau dihasilkan melalui pengamatan pengalaman refleksi. Pentakulan atau komunikasi sebagai landasan kepada satu keyakinan atau kepercayaan dan tindakan. Menurut Bayer, tahun 1984, berpikir adalah upaya manusia untuk membentuk konsep, memberi sebab, atau membuat penentuan. Menurut Meyer, tahun 1977 berpendapat bahwa berpikir melibatkan pengelolaan operasional mental tertentu yang berlaku dalam pikiran atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan berpikir ada dua macam, yaitu kemampuan berpikir secara kritis dan kemampuan berpikir secara kreatif. Kemampuan berpikir secara kritis merujuk pada pemikiran seseorang, pemikiran dalam penilaian kevalidatan dan kebaikan suatu ide, buah pikiran, pandangan, dan dapat memberi respons berdasarkan kepada bukti sebab dan akibatnya. Adapun jenis-jenis pemikiran kritis seperti membandingkan dan membedakan, membuka kategori, menerangkan sebab, akibat, meneliti bagian dan hubungan bagian yang kecil dengan keseluruhan, membuat andaian, membuat ramalan, dan inferensi. Sedangkan berpikir secara kreatif yaitu dilakukan dengan menggunakan pemikiran dalam membuat ide-ide yang baru, kemungkinan yang baru, ciptaan yang baru berdasarkan kepada aslian dan penjelasannya. Ia dapat diberikan dalam bentuk ide yang nyata ataupun abstrak. Dapat dilihat bahwa berpikir secara kreatif ini dapat dilihat dalam contoh-contoh seperti mencipta ide baru, mencipta analogi, dan metafora. Harus diingat bahwa kedua kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif ini adalah bertujuan untuk menolong atau membantu seseorang dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Pembahasan yang terakhir adalah emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenal sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu
dibanding suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat, tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat merasa tidak enak atau untuk beberapa jam. Secara keseluruhan, emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta, berbanding terbalik dengan emosi negatif, yaitu seperti takut, sedih, cemas, dan marah. Lalu, apakah kegunaan emosi dalam diri kita? Rasa emosi yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Bayangkan, akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia. Jika tanpa hal tersebut, emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena sejatinya manusia memiliki rasa emosi. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, inteligensi adalah kumpulan kapasitas individu yang melakukan tindakan bertujuan berpikir secara rasional dan untuk melakukan hubungan secara efektif. Yang kedua, kemampuan berpikir merupakan kegiatan penalaran yang relatif kritis dan kreatif yang berorientasi pada suatu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep, aplikasi, analisis, nilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. Kesimpulan yang ketiga yaitu emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Sekian pembahasan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.